Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, semalam hujan cukup deras. Pagi-pagi bangun tidur terasa segar. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya mau melakukan kegiatan yaitu memanfaatkan air hujan. Nah, setiap hujan, maksudnya setiap turun hujan saya selalu menampung air hujan walaupun tidak banyak. Hal ini saya gunakan untuk menyiram tanaman saya yang tidak kehujanan, karena beberapa tanaman saya yang ada di bawah naungan Yupi seperti ini itu tidak terkena tidak kehujanan, sehingga saya menampung air hujan untuk memanfaatkannya. Nah, mungkin sahabat tahu kenapa kok air hujan bagi saya kok penting banget atau perhatian banget untuk disiramkan ke tanaman yang belum terkena air hujan. Kita tahu bersama sahabat bahwa air hujan itu mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. Kandungannya antara lain itu sahabat. Kemudian salah satu keunggulannya, air hujan itu terletak pada kandungan nitrogennya yang melimpah. Sahabat kan tahu, kita juga tahu bahwa nitrogen itu kan dalam bentuk nitrat merupakan salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan. Otomatis kita kan pengen tanamannya tumbuh. Selain maksudnya dalam proses pertumbuhan itu dalam pembentukan klorofil dan sintetis protein. Makanya kalau tanaman yang kena air hujan itu kelihatan subur, hijau-hijau, klorofilnya meningkat. Nah, ayo sahabat, kita nyiram-nyiram terutama untuk tanaman yang tidak kena air hujan ya, yang di bawah naungan UV. Saya mau menyiramnya. Nah, ini sahabat, nih saya selalu menampung air hujan sebanyak itu. Ember besar ya, kira-kira ini bekas cat 25 kilo. Nah, ini saya sudah nempatin. Ayo kita bawa ke samping, ke bagian yang tidak kena air hujan. Sahabat, bila tidak hujan untuk hari-hari biasa pada tidak musim penghujan, saya selalu menyiram anggrek-anggrek saya dengan menggunakan air PDAM sahabat. Air PDAM memang bagus banget untuk mandi, untuk konsumsi ya. Tapi kalau untuk nyiram-nyiram kurang, karena di situ kan terdapat favoritnya juga kan. Jadi kurang, kalau untuk nyiram kurang bagus, tapi kalau untuk minum, untuk konsumsi bagus, bahkan boleh dikatakan top, marko top. Nah, ini sudah sampai. Ini adalah tanaman saya, tanaman anggrek saya yang tidak terkena air hujan, sehingga kalau nggak saya siram dia ya kering seperti ini nih. Waktunya disiram nih sahabat. Kalau tidak disiram ya tidak dapat air. Semuanya ada min plusnya kok sahabat. Dia tidak disiram tidak dapat air, tapi kan dia
insya Allah tidak mudah terserang jamur. Nah, sedangkan yang kena hujan langsung, kalau hujannya berlebihan, kita tidak rajin memberikan fungisida, itu juga risiko terserang jamur. Nah, ini kelihatannya sepele ya sahabat, hanya air hujan. Tapi tapi bagi para pecinta tanaman, justru ini rezeki yang sangat melimpah, rezeki yang tidak ada terkira untuk bagi para petani, para pecinta tanaman. Nah, seperti ini sahabat. Maaf ya, kameranya jadi ikut goyang-goyang karena saya nyiram. Ini apa ini, Dendrosusan Takahesi. Maaf, bukan ini. Oh, itu bunganya sedang berbunga. Ini Lucian pink. Tak bocor. Tuh bunganya cantik. Bunganya cantik dan awet karena tidak terkena air hujan. Lumayan cantik. Ini Kaisar White. Udah mau layu. Ini apa ini, lagi pada spek. Nah, ini juga perlu disiram. Pindah ke Neng Doritis, anggrek bulan mini. Dia bunganya seperti ini sahabat. Tuh, biasa ya, Doritis yang biasa. Karena ada yang sudah hybrid, itu yang putih, ada yang bibirnya merah, ada yang bibirnya pink kayak gitu ya. Ini kalau menurut saya ini yang biasa, tapi lumayan gampang sahabat rawatannya. Doritis itu menurut saya anggrek bulan yang paling gampang. Dan ini Doritis ini sudah jadi anggrek sejuta umat ya. Saya kira semua penganggrek pasti punya, karena selain gampang rawatannya, harganya juga lumayan murah, cukup murah. Saya kalau jual anggrek Doritis ini 100.000 dapat 3 pot, 100.000. Tapi untuk yang ini karena saya tanam saking gampangnya ya sahabat, ini saya tanam dengan sekam dan sedikit tanah, sehingga ini berat loh sahabat. Ini tuh berat, jadi kalau mau jual mikir-mikir, ini kan kasihan itunya, berat di ongkir nanti kalau apa tanamannya media tanamnya berat. Paling kalau saya ngirim, saya siasati, saya kurangi itunya, tanahnya, terus nanti saya ganti dengan moss seperti itu. Kita pindah ke sini, walaupun ini bukan anggrek, walaupun ini anthurium, tetap saya rawat, tetap saya sirami, karena ini kan tidak terkena air. Tetap saya beri juga air hujan biar dia juga ikut subur. Nah, kalau ini anggrek, tuh bunganya cantik. Ini anggrek silangan Suteknoi dengan Danish. Bunganya cantik, tapi tinggi, kanamianya tinggi. Di sini kena air, jadi tidak perlu saya siram. Di sini dia terkena air hujan. Sahabat-sahabat, untuk tanaman yang ada di depan sama tengah ini sudah terkena air hujan ya, sudah. Yang di depan terkena air hujan langsung, yang di tengah sudah kena tampias ya, kena ciprat-cipratannya.
dari air hujan. Ini atasnya teras, atap teras. Nah, tapi yang di pinggir sahabat, yang di pinggir ini masih media tanamnya masih perlu disiram. Kalau daunnya sedikit-sedikit kena, tapi media tanamnya yang tidak terkena, kurang basah maksudnya, sehingga tetap saya siram untuk yang di belakang. Sahabat-sahabat, mengapa saya nyiramnya tidak menggunakan semprotan? Karena kalau menggunakan semprotan ini air hujan kan istilahnya banyak endapan residu ya sahabat, maksudnya istilahnya ngeres lah. Itu saya males nanti jadi gampang merusak ujung semprotannya, itu gampang merusak pipetnya, pipetnya apanya ya, ujungnya itulah bagian yang semprot, bagian ujung dari semprotannya itu, jadi mudah bumpet, nanti malah cepet rusak. Sehingga saya enak pakai kayak gini, saya siram-siram langsung, kemudian pakai ember kecil. Untuk gembor saya juga punya ini, nah kebetulan, nah nih untuk yang alat untuk nyiram atau gembor saya punya, tapi nggak saya pakai berat. Sesekali pernah pakai, tapi kalau pagi-pagi berat ngangkat-ngangkat gitu. Kita lanjut, masih berlanjut siram menyiram. Memang paling asik sahabat untuk para pecinta tanaman, para pecinta anggrek itu pagi-pagi paling asik siram-siram, tengok-tengok tanaman. Nah, meningkatkan imun, memunculkan kebahagiaan tersendiri. Sahabat-sahabat, perlu kita ingat juga ya sahabat, kita menampung air hujan tujuannya untuk menyirami tanaman kita yang belum terkena atau yang belum kehujanan. Tapi perlu kita ingat juga bahwa dalam menampung air hujannya itu tidak boleh terlalu lama tidak digunakan, tidak boleh lebih dari 1 minggu, 5 hari atau sampai dengan 1 minggu. Jadi paling tidak itu 3 hari harus sudah kita pergunakan untuk nyiram. Karena apa? Untuk menghindari tampungan air kita menjadi sarang nyamuk sahabat, kita juga harus memikirkan kesehatan lingkungan kita. Karena kita juga tahu kan kalau nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk penyebab demam berdarah itu suka bertelur dan berkembang biak di dalam air yang ditampung, air yang tidak langsung menyentuh tanah seperti itu. Maaf ini jadi ngelantur kemana-mana, hanya sekedar mengingatkan. Jadi kita bisa senang menyiram anggreknya, bisa menyuburkan anggreknya, tapi kita juga tetap bisa menanggulangi, bisa menghindari adanya serangan demam berdarah seperti itu. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah selalu mensupport kami, selalu menonton video kami. Dan bila video ini bermanfaat silakan untuk di-share, bila suka silakan like. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum saya tunggu subscribe-nya. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.